Ya, sebelumnya Bu Yunika buka dulu ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sudah siap? Kita akan review Alhamdulillah. dari tematik. Coba Bu Yunika tes. Mana semangatmu? Ini semangat. Kurang semangat. Coba lebih kompak. Mana semangatmu? Ini semangat. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum. Berarti yang belum nanti sarapan setelah Zoom. Sudah sholat duha? Semangatku. Alhamdulillah. Kalau yang belum nanti pas acara Zoom meeting silahkan kalian sholat duha terlebih dahulu ya. Oke, sudah siap? Ya. Siapkan alat tulisnya? Oke, nah Belum. ya, yang belum silahkan dipersiapkan dulu. Pensil atau pulpen serta bukunya. Yang kameranya masih mati silahkan hidupkan ya, biar terlihat ya. Bukan semua kameranya. Biar kelihatan. Oke, sudah siap? Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran ini agar diberi kemudahan serta kelancaran. Oke, kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa baik membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Asyhadu an imam doa pagi hari Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Sudah siap hari ini? Oh ya, sebelum Bu Yunika masuk ke review materi, Bu Yunika mau mengingatkan kembali ya. Untuk PTS kita akan adakan hari Senin sampai dengan hari Jumat besok. Nah, sudah siap mau PTS? Nanti untuk jadwalnya akan Bu Yunika share. Untuk PTS tema 6 dan tema 8 nanti kita akan melalui Google Form. Nah, kalian sudah terbiasa kan dengan Google Form yang kemarin yang ngisi-ngisi di internet? Ya, Bu. Ujiannya di rumah atau di sekolah? Di rumah, ujiannya di rumah. Biasanya.
Terus untuk pelajaran bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, serta bahasa Jawa nanti secara lisan ya. Berarti kalau secara lisan kalian ujiannya melalui rekaman video. Nanti orang tua kalian yang membacakan soalnya, kalian yang menjawab soalnya dengan memakai video. Tidak voice note ya, video. Yang merekam berarti orang tua dong. Atau bisa rekaman sendiri. Sekolah, Bu. Oke, selanjutnya khusus untuk matematika, hari Senin, orang tua kalian, ayah atau bunda bisa mengambil soalnya di SDIT pukul 8 sampai dengan pukul 10. Khusus matematika ya. Ya, Nanti Bu. matematika, kalau sudah dikerjakan, nanti dikembalikan lagi ke sekolah hari Kamis. Kamis. Ya, jadi Senin mengambil, Kamis mengembalikan. Lika. Khusus matematika aja ya. Oke, nggak di foto aja, Bu. Oh, enggak, dikembalikan biar kalian ke sekolah, biar dia sekolah. Ya ampun. Oke. Kemarin udah loh, Bu, pas udah hafalan. Halo. Udah hafal. Biar nggak lupa jalan ke sekolah. Oke. Untuk selanjutnya. Jangan lupa. Ke sekolah terus aja setiap hari, Bu. Iya, Bu. Selanjutnya, Bu Yunika akan membacakan beberapa peraturan selama PTS. Bentar. Dilarang nyontek. Oh iya, sudah. Nang ngomong kok nyontek. Nang ngomong kok nyontek. Jalur lah. Nyontek Mbak Google foto. Di blog. Ini ya Google. Terus apa, Bu? Oh. Gurunya terdiam. Oke, nah selanjutnya nanti aja ya, ternyata filenya belum ketemu, nanti di Yunika share ke grup kalau enggak. Ya. Selama pembelajaran berlangsung, nanti suara kalian akan Bu Yunika mute atau Bu Yunika berikan agar materi dari Pak Bu atau Bu Yunika biar terdengar jelas ya. Terus Agar nggak berisik, Bu. Betul. Selanjutnya nanti akan kita bagikan materi. Nanti silahkan. Sekarang aja, Bu. Ya, nanti silahkan. Oke, sekarang ya. Saya, Bu. Nggak denger ya suaranya. Oke, sudah Bu Yunika mute semuanya. Nanti akan Bu Yunika buka kembali suaranya saat ada pertanyaan dari kalian atau kalian ada materi yang kurang jelas, kalian bisa ngetik di pesan atau bisa angkat tangan biar Bu Yunika atau Pak Bowo tahu. Oke, Bu. Selanjutnya saat Bu Yunika bagikan materi, mohon tidak dicoret-coret ya, agar teman-teman Ya. bisa melihat dengan jelas. Sudah siap? Siap. Oke, coba Bu Yunika interview anak soleh. Siap. Anak soleh ya? Siap. Oke. Kok nggak di-unmute, Bu? Mbak Sofi masih Oh, ya. Oke, sudah terlihat belum yang Bu Yunika bagikan, materi yang Bu Yunika bagikan? belum. Belum? Oh, baru proses. Oke, sebentar. Belum. Udah. Sudah terlihat? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu, kelihatan. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita mau review dari tema yang pertama, tema 6 tentang metamorfosis. Apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan dari lahir sampai dewasa, dari baru lahir sampai dengan dewasa. Nah, metamorfosis ini dibedakan menjadi dua ya, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama itu adalah metamorfosis sempurna, adalah perubahan bentuk hewan yang berbeda dari lahir sampai dewasa. Jadi dari lahir sampai dewasa itu beda ya. Contohnya apa? Kayak yang digambar ini ya, kuku. Coba hari ini karena kuis ya, berarti nanti yang berani menjawab atau yang bisa membantu menjawab Bu Yunika atau Pak Bowo nanti berarti mendapat nilai tambahan. Oke, pertanyaan pertama.
Adakah yang tahu siklus hidup kupu-kupu itu dimulai dari apa? Ada berapa tahapan? Ulat. Ulat. Bukan dari ulat dulu. Masa pertama langsung ulat? Enggak. Dari telur. Setelah telur menjadi apa? Ulat. Ulat atau larva. Ulat ini sama ya dengan larva ya. Terus selanjutnya? Kepompong, Bu. Izin Ibu, suaranya tidak. Kepompong. Pompong. Kepompong ini atau pupa ya, baru menjadi kupu-kupu. Nah, untuk metamorfosis sempurna ini biasanya ditandai dengan pupa. Pupa itu apa? Kepompong. Nah, selanjutnya yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Adalah perubahan bentuk hewan yang sama dari lahir sampai dewasa. Jadi dari lahir nih sampai dewasa itu bentuknya sama. Nah, contohnya ini di sini ada Ayam, Bu. Ayam. ada nih contoh yang sudah kalian lihat apa ini belalang. Kalau belalang proses tahapan metamorfosisnya apa berarti? Telur. Dari telur terus apa? Telur. Nimfa. Nimfa itu apa? Belalang muda. Belalang muda. Ya, belalang muda. Terus baru menjadi belalang Dewasa. Bu, Pak Sofi nyoret-nyoret, Bu. Nah, mohon maaf ya, tidak coret-coret dulu ya. Nanti tidak temennya tidak terlihat atau terganggu. Oke, nah untuk metamorfosis tidak sempurna ini biasanya ditandai dengan nimfa yang Bu Yunika kasih merah nih, merah-merah nih. Nah, nimfa. Kalau metamorfosis sempurna tadi ditandai dengan apa biasanya? Pupa. Pupa atau kepompong. Oke, next lanjut. Itu untuk IPA-nya ya. IPA-nya materinya adalah metamorfosis. Ini siapa, Bu, yang nyoret warna kuning? Nyoret-nyoret, Bu. Nah, maaf ya, Mas atau Mbak tidak coret-coret ya, biar bahannya tidak terganggu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya untuk bahasa Indonesia adalah tentang puisi. Kalian masih ingat kan cara membuat puisi? Kalau kemarin kalian membuat puisi yang bertemakan hewan, nah sekarang adalah ini ada satu puisi yang bertemakan cita-citaku, ya. Kok apa namanya ini di kertas kok ada tulisannya please move this itu apa, Bu? Oh, enggak itu jaringannya punya Bu Yunika, enggak itu. Oh, Terlihat tapi Masian? Ini punya Bu Yunika. lumayan. Nah, ini adalah contohnya adalah tentang cita-citaku. Kalian punya cita-cita kan? Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi TNI, dan masih banyak lagi ya. Maaf ya Mas, Mbak, enggak coret-coret dulu ya Bu Yunika itu dulu. Bu Yunika post dulu. Sudah? Nah, sekarang terlihat nggak? Nggak terlihat ya? Bu Yunika ulang ya. Oke, terlihat? Lihat nggak? Kelihatan. Nah, sudah terlihat? Oke, tidak dicoret ya. Selanjutnya ini adalah contoh dari puisi tentang cita-citaku ya ini. Coba nih kalian baca. Suara indah alat musik alunannya tenang seakan selalu berbisik. Selalu ada untukmu. Aku suka musik itu karena aku ingin menjadi pemainnya. Maaf ya, mereka baca puisinya nggak kayak Kak Nanda yang bagus. Nah, itu cita-citaku menjadi pemain. Coret sedikit. Nah, langkah-langkah jalani semua cobaan melewati. Untuk mendapatkan apa yang diinginkan semua akan aku perjuangkan. Coba Bu Yunika nanya, yang puisi di atas tadi ini, yang tentang ini, itu tuh cita-citanya menjadi apa sih kira-kira? Menjadi pemain biola. Nah, nanti di PTN nanti biasanya pertanyaannya kayak gini, Bu Yunika. Bu Yunika ini. Mohon maaf ya, biar suaranya Bu Yunika terdengar, kasihan temennya. Oke, apa isi atau pesan puisi di atas? Kira-kira apa pesannya?
atau isinya? Untuk apa? Ingin menjadi pemain bola. Ingin Cita. Ingin jadi pemain biola. bola. Terus apa lagi? Semua akan kuperjuangkan. Jadi apa? Untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Untuk meraih cita-citanya harus berjuang. Untuk meraih Oke, berarti besok kisi-kisinya Bu Yunika nanti akan bagikan. Nah ini apa namanya secara online-nya ya. Itu berarti besok kalian membuat puisi. Akan disiapkan. Apalagi Bu, Buat ya. apalagi? Nah, itu tadi metamorfosis, IPA metamorfosis, terus puisi. Terus selanjutnya ini PKN ya. PKN. Bukan. Sama Kewajiban terhadap hewan. Kalian di rumah mempunyai hewan peliharaan kan? Ada yang punya ikan, ada yang punya kucing, ada yang punya kambing, mungkin punya sapi atau punya ayam. Nah, berikut beberapa kewajiban terhadap hewan peliharaan. Yang pertama, memberinya makan. Jangan lupa dikasih makan, dikasih minum. Terus memberikan tempat tinggal yang layak dan bersih. Tempat tinggal hewan dinamakan apa? Kandang. Nah, jangan lupa membersihkan kandangnya secara rutin ya. Kalau ikan berarti dibersihkan akuariumnya ya, digantiin airnya. Terus memandikan agar tetap sehat. Yang punya kucing jangan lupa dimandiin. Kalau ikan gimana? Nggak usah dimandiin, ya tiap hari mandi ya ikan ya. Terus mengobati ketika sakit. Terus yang menyiksanya, Bu. tidak boleh menyiksanya. Ini adalah 7 kewajiban kita terhadap hewan. Ya, Kita boleh menyiksanya. Oh, tidak boleh. Kasihan. Terus, selanjutnya hak kita. Selain mempunyai kewajiban, kita itu Bu, juga tapi mempunyai ini hak. kok tulisannya kita boleh menyiksanya, Bu? Kita Iya. maaf. Maaf. Kita tidak boleh menyiksanya. Maaf. Terima kasih ya, Mbak. Kita boleh menyiksanya. Kita boleh. Maaf, tadi salah ya. Salah ada pada Yunika. Salah nulis. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, selain mempunyai kewajiban, kita juga mempunyai hak terhadap hewan itu loh. Apa hak kita? Memanfaatkannya tanpa menyakitinya. Apa aja sih manfaat hewan itu? Banyak ya. Ayam itu memanfaatkan telur dan telur. dagingnya. Terus sapi dimanfaatkan, ada susunya, Susu, dagingnya, kulitnya, daging, bahkan kulit, kotorannya. bahkan Kotorannya buat apa kotorannya. kotoran sapi? Buat Menyakitinya. pupuk. Pupuk. Oke, selanjutnya ikan. Oke, ini yang baca Bu Yunika aja ya. Ya. Pupuk. Siapa yang mau tanya tadi? Saya, Oh iya, kenapa Mas ya? Bu. Iya, kenapa? Saya Bu. Kenapa? Tidak boleh menyakitinya, tanpa menyakitinya. Ngambil dagingnya gimana? Oh iya, nanti Bu Yunika akan jelaskan. Ya, sebentar. Bu Yunika bacain dulu ya. Oke, silakan yang belum di-unmute dulu sebentar. Oke, Bu Yunika ulang ya. Hak kita itu adalah memanfaatkannya tanpa menyakitinya. Nah, contohnya ini tadi sampai ikan ya. Ikan dimanfaatkan dagingnya. Kambing dimanfaatkan susu, daging, kulit. Bebek dimanfaatkan daging dan telurnya. Burung puyuh dimanfaatkan dagingnya. Kuda dimanfaatkan tenaganya. Unta juga dimanfaatkan tenaganya. Terus ada pertanyaan nih dari teman kalian, bagus nih. Loh, Bu, kita katanya harus memanfaatkan tanpa menyakitinya. Tapi kalau ayam diambil dagingnya gimana, Bu? Nah, itu sudah ada tuntunannya. Kita saat menyebut hewan itu harus menyebut nama siapa? Nama Allah. Terus cara menyembelihnya itu pun ada aturannya. Gimana biar nggak menyakitinya? Memakai pisau atau benda yang tajam. Nah, langsung sekali. Sekali tegas atau sekali apa? Sekali apa ya? Tahu dibedah nggak kalian bahasa Indonesia? One hit kill, Bu. One hit kill. Disembelih. Nah, disembelihnya itu tidak asal disembelih. Sembelihnya itu di leher. Kenapa di leher? Karena di leher hewan itu terdapat urat nadi. Nah, saat urat nadi
lehernya itu diputus atau disembelih, itu kan hewan biasanya langsung mati kan. Nah itulah, jadi kalau menyembelih itu nggak boleh langsung di perutnya, nggak boleh, harus di lehernya. Kenapa? Karena di leher itu terdapat urat nadinya, biar hewan itu langsung mati tanpa tersiksa. Makanya kita sebagai umat Islam itu nggak boleh memakan bangkai ya, kecuali bangkai ikan atau belalang. Sudah terjawab Mas Suha? Ih, belalang jijik, Bu. Beli. Kalau belalang kan nggak bisa disembelih, ikan juga nggak bisa disembelih ya. Yang bisa disembelih itu ayam, sapi, kambing, bebek, burung. Bisa, Bu. Nah, Kalau belalang ditelan bisa, Bu, perutnya dibeleh. itu dibersihin nggak Jijik, disembelih. sumpah. Nah, oke, lanjut ya. Sudah menjawab ya tadi pertanyaan teman kalian ya. Kita memanfaatkan hasilnya tanpa menyakitinya, yaitu dengan disembelih. Disembelihnya itu sesuai aturan ya, membaca Bismillah atau nama Allah dengan nama Allah, serta menggunakan benda-benda yang tajam seperti pisau yang tajam di lehernya biar tidak menyakiti hewan tersebut. Selanjutnya, Yunika, ya. Apa? kok catnya di ini aku kan buka cat, kok ada tulisannya cat disabel. Kenapa? Nggak bisa cat ini loh, Bu. Oh, Lihat. nggak bisa cat. Oh, Aku ya, nanti. buka cat nggak bisa ngetik. Nanti Bu Yunika buka sebentar ya, Bu Yunika lanjutkan ya. Oke, nah sekarang tahukah kalian kenapa Allah menciptakan hewan tersebut? Hewan Bu. apa? Buat kebutuhan manusia. Buat kebutuhan manusia. Nanti kalau nggak ada hewan, kalian makannya tiap hari tahu tempe. Aku buat cat di. Terus apa lagi? Selain memenuhi Banget, kebutuhan sumpah. manusia. Buat cat di. Selain Makan memenuhi manusia. apa? Untuk membantu aktivitas manusia seperti kuda, seperti unta, itu kan dimanfaatkan tenaganya. Terus ternyata kenapa Allah itu menciptakan hewan itu adalah bukti kebesaran Allah. Allah, Akbar, Allah, Akbar, Allah. Seperti Saya baru aja masuk, Bu. Belum tahu tugas yang pertama tadi apa. belum ada tugasnya nanti tugasnya. Oke. Oh ya. Selanjutnya adalah Pertama masuk. nanti akan Bu Yunika setelkan videonya lagi biar yang baru masuk nanti biar bisa mengikuti lewat YouTube Siapa channel ya. itu yang baru masuk? Kok Oke. nggak ada mukanya soalnya? Lanjut. Akila Naifa. Bukti kebesaran Allah seperti salah satu sifat Allah dalam Asmaul Husna yang kemarin Bu Yunika sudah jelaskan, Al-Khaliq. Artinya Al-Khaliq apa? Apa? Pencipta. Oke, Bu Yunika itu ya. Kita kasih merah-merah. Pencipta. Jadi Allah menciptakan yang ada di dunia ini kayak hewan, itu apa manfaatnya buat manusia? Bisa? Iya. Oke. Next, yang terakhir sebelum matematika ya. Oke, nah ini SPDB ya. SPDB-nya itu yaitu nanti kalian menuliskan lagu-lagu tentang hewan. Pilihannya bebas ya. Nah, masih hafal kan? Ada kelinci, ada nyamuk, ada burung, ada anak kambing saya, sama ada kupu-kupu yang lucu. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu. Bukan dari itu. Bu, kenapa kupu-kupu yang kucu? Lucu, bukan lucu. Oke, nah untuk selanjutnya, tadi udah gini itu ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar yang namanya matematika, review matematika. Pemantapan. Pemantapan. Oke, nanti akan share ulang ya untuk materi diskusinya. Ya, Bu. Sudah siap belajar matematikanya? Semangat, semangatmu. Semangat nih. Coba lagi, mana semangatmu? Oke, untuk pembelajaran matematika nanti akan dibersamai oleh Pak Bo. Untuk tempat dan waktunya, silakan Pak Bo. Ya, assalamualaikum.
Ya, Assalamualaikum. Ya. Hari ini kita akan memantau. Nah, kita akan mulai dari awal lagi. Dari faktor persekutuan, kelipatan persekutuan, bilangan prima, lalu ke faktorisasi prima, dan yang terakhir FPB dan KPK. Oke, mulai dari faktor. Apakah aku udah Hafal? Ya. Faktor itu apa? Bilangan yang bisa Bilangannya? bilangan yang bisa membagi? Ya, bilangan yang bisa membagi suatu bilangan. Satu, coy. Atau angka-angka yang dapat membagi suatu Buka, bilangan. tolol. Mohon maaf ya, kata-katanya yang sopan ya. Walaupun kita sedang Zoom, tapi kata-katanya dijaga ya. Oke. Itu untuk faktor. Perlu dijelaskan lagi? Perlu. Ya, oke, perlu. Coba sebutkan satu angka. Kak, Mbak Safi nggak di unmute ya, Pak? Siapa? Ya, coba sebutkan satu angka. 30. 30? 36 ya. Oke, 36. Faktornya berapa berarti? Angka yang bisa membagi 36 berapa? 2. Dari angka terkecil dulu. 2. 2. Satu ikut satu. Satu, Pak. Ya, satu. Dari satu ya. Satu jelas ikut kalau faktor. Satu, terus? 2. Terus? 3. Ya, terus? 5. Berapa? 5. 5 apa 4? 4. 4. Habis 4? 6. 6. Habis 6? 6. Berapa? 7? 12. Berapa ya? 8. Terus? 12. Bukan 8, tapi 9. 12. Bentar. Penghapusnya bentar. Pakai tangan aja, Pak. Nanti tangan. Pak, ini kok catnya masih catnya masih kekunci, Pak. Chatnya. Coba Bu Yunika. Aku baru buka chat. Iya, Bu, nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Katanya Bu Yunika kalau ada pertanyaan tentang materi yang kurang jelas bisa ditulis di sini ya. Tapi nggak bisa nulis di situ. Maaf, Bu. Nggak bisa chatnya, Bu. Pak. Ya, biar dibenerin sama Bu Yunika, kita lanjutkan ya. Habis 6 berapa? Ya. Tadi 8 bukan. Berarti yang berapa? Yang 9. Habis 9? 12. Ya, 12. Terus? 18. 18. Terus? 36. Ya, 30. Ya, ini sudah bisa pakai mencongak seperti ini? Bisa ya? Nah, kalau yang belum bisa pakai perkalian. Oke, sekarang minimal ada berapa? 2. Ya, minimal ada 2. Oke, coba sebutkan 2 angka. Mau angka berapa dan berapa?
20 jangan. 100 sama 120, Pak. Berapa? 100 sama 20. 120. 20 dan 10. berapa? 10. 10. Ya. Nah, berarti setelah kita udah tahu ini mau mencari faktor persekutuan, yang dicari pertama apa? Ya, faktor. Faktor dari 20 dulu ya. Faktor dari 20 berapa? 2. Ya, 1. 25, 10. 2. Terus? Berapa? 4. Ya, 4. Terus? 5. Terus? 10. 10. Terus? 15. 15 ikut nggak 15? Iya, 15. 15 nggak ikut ya, nggak bisa. Berarti 20. Nah, itu kita mencari faktor dari 10. Faktor dari 10 berapa? 1. 1, 2, berapa? 4? 2, 5. Ya, 5 ya. 5. Terus? 10. Oke, sekarang faktor persekutuannya berapa? Berapa? Ya, 1 ya. 1. 2. Terus 10. Berarti 1, 2. Oh ya, 5 ada ya. 5 ada. Berarti 5 dan 10. bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang lanjut ke setelah faktor apa berarti? Satunya faktor apa? Kelipat. Ya, kelipatan dulu. Ya, kelipatan. Kelipatan itu apa toh kelipatan? Kelipatan apa toh kelipatan? Faktor yang dikali dilipat apa ya? Ya, lipat aja dikali-kali. Kan suatu bilangan adalah perkalian Dikali apa di sungai? Mas Li. Dikali apa di sungai? Pak, jangan Dikali ya. bercanda, aku ngantuk loh, Pak. Iya, Pak, ngantuk, Pak. Ya, yo bercanda sedikit. Nggak ngantuk. Kamu Pak ini, Pak. Pak, Ya, faktor 5 kok belum? nanti habis kelipatan persekutuan. Sekarang kelipatan dulu. Kelipatan itu apa kelipatan? Kelipatan itu apa? Lupa ya, Pak. Loncatan angka. Nah, jadi loncat-loncat terus bukan dikali ya, tapi di sungai, bukan ditambah ya, bukan dikali. Nah, jadi umpamanya kelipatan 2. Trampolin, Pak. Apa? Loncat-loncat trampolin, Pak. Bukan ya. Berarti contohnya umpamanya kelipatan 2. Nah, berarti 2-nya ditambah terus. Nah, 2 ini boleh ditulis lagi nggak kira-kira? Boleh. Nah, boleh ya. Boleh ditulis lagi, boleh langsung kelipatan yang ke-2. Jadi kalau kita tulis dulu berarti 2, setelah 2 berapa? 4. Terus? 6. Terus? 8. Terus? 10. Terus? Berapa? Ya, 12. Dan seterusnya. Nah, kalau faktor tadi kan ada ujungnya ya. Kalau kelipatan nggak ada ujungnya. Terus biar berhenti gimana? Nah, ini dikasih titik 3. Nama kalau dibaca dan seterusnya. Pokoknya ditambah terus. Ya. Oke. Berarti bisa ya? Bisa. Harus bisa ya. Oke, sekarang yang kedua, kelipatan persekutuan. Berarti apa? KPK, Pak. KPK. Kalau kelipatan persekutuan itu apa berarti? 2 angka. Ya, sama seperti faktor tadi ya, tapi ini kelipatan yang sama. Ma, Oke, kita coba cari. aku les sebentar tadi, Pak.
Ya. Masuk lagi tapi ya. Sinyalku hilang. Oke, Udah. ini udah ada kelipatan Sinyalku 2. hilang. Coba kita cari kelipatan 1 lagi. Berarti minimal 2 ya angkanya ya. Ya, mantap, Pak. Kita cari 1 lagi, mau angka berapa? 1. 12. 1. Oh, 1. 10. Selain 1, selain 1. 12. Berapa? 10. 10. 12. Oke, 10. Dia lengkap 10. Kelipatan 10 berapa? 10 ya, 10 ya. 10. Selain 10 berapa? Yang susah dulu loh, Pak. Hah? Yang susah? 20. Oh, gini aja, saya benar. Ini tak hapus. Ini tak hapus. Cari 2 angka. Yuk, angka pertama mau angka berapa? 5. 10. 100. Angka kedua berapa? 10. 10-an aja lah. 1000. Berapa? 50. Oh, 50. Oke. Set. Enggak apa-apa, nanti ketemu. Tulis nggak, Pak? Apa? Ini ditulis nggak? Ya, kalau mau ditulis boleh. Aku Oke, tapi ditulis ya, Pak. ya nulisnya setelah Pak Bowo kasih penjelasan ya. Jadi Pak Bowo nulis, kamu jangan nulis dulu, perhatikan dulu. Nah, nanti takutnya kamu nggak jelas apa yang dijelaskan Pak Bowo, terus kamu tulis. Nah, itu sama dengan kamu menulis apa yang tidak jelas. Nah, jadi dijelaskan dulu. Ya, Pak. Oke? Ya. Oke. Sekarang kelipatan 10 berapa berarti? 10. Ya, 20. 30. 40. 50. 60. 70. Sampai 80 aja ya. 150, 160, 170, 180. Nanti ini kalau dilanjutkan kameranya nggak kelihatan angkanya. Sampai 80 aja dan seterusnya. Oh, di ruangan TIK, Pak. Iya. Oke, sekarang ya 50 ya. 50 terus berapa? Ya 50. Terus setelah 50? 100. 100. 150. 200. 250 dan seterusnya. Nah, dari sini udah kelihatan kelipatan persekutuannya nggak? Sudah. Ya. Berapa? Sudah. 10. Berapa? 50. 100. Ya, 50 ini faktor persekutuannya ya. 50. Nah, kira-kira kalau diteruskan nanti ada faktor kelipatan persekutuan yang lain nggak kira-kira? Ada ya, pasti ada. Nah, karena ini angkanya yang satu besar sekali. Jadi kita cari 1 aja. Nah, nanti kalau di kelipatan, di soal biasanya ada perintahnya. Contohnya sebutkan 2 kelipatan persekutuan dari 10 dan 50 umpamanya. Nah, berarti kamu mencari angka yang sama sebanyak 2. Tuh. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Prima. Bilangan yang tidak bisa dibagi sama Bilangan tiga. Oke, bilangan prima itu bilangan yang tidak bisa dibagi. Bilangan prima itu sendiri, Pak. Ya, kecuali dengan bilangan itu sendiri. Oke, angka yang termasuk bilangan prima berapa? 2. Ya, 2. 5. 7. Ya, 3. 5. 7. 11. 13. Dan seterusnya yang tidak. Nah, yang tidak bisa dibagi. Oke, tahu ya, bilangan prima itu ya. Ya. Jadi nanti kalau kalian menghitung pohon faktor
berarti Jika faktor prima. Karena faktor prima itu apa berarti? Kalau faktor prima apa? faktorisasi prima, Pak. Nggak tahu. Ya, faktor prima dulu. Faktor prima. Faktor prima. Ya. Prima itu Bilangan dari Faktor dari bilangan Iya. tersebut merupakan bilangan prima. ya bilangan prima Bilangan yang membagi ngantuk, Pak. suatu bilangan. bilangan. Nah, berarti intinya kalian membaginya dengan bilangan prima dengan 2, 3, 5, 7, 10, 11 dan 3 Pak, sudah sampai jam pirae. Sampai jam 9. Yang ini ditulis Ya. enggak? Ya, silakan ditulis. Tak kasih waktu Berapa menit lagi? 2 menit. Apa Pak itu yang menit. ditulis? Belum, Pak, belum. Sebentar, Pak, sebentar. Ya. Bilangan yang membagi. Sebentar, Pak, baru mau nulis. Ya. Sudah, Pak. Sudah? Ya. Belum. Oke, waktunya Nggak tinggal kelihatan. 60 detik. Bilangan prima yang membagikan Silakan nggak? sesuatu bilangan. Udah. Gambarnya hilang terus, Pak. Apa? Gambarnya Bilangan prima. Gambarnya hilang, Pak. Sinyalnya berarti itu. Kalau aku sinyalnya bagus-bagus aja. Pak, halo. Ya. Dan nanti bisa nulisnya pas di-share Lagi. videonya aja ya. Ya, Biar waktunya nyanda. Iya, Pak. Oke, ini ya faktor prima. Nah, kalau faktorisasi prima apa? Faktorisasi prima apa berarti? Pohon faktor, Pak. Nah, pohon faktor berarti bisa yang dicari apa? Faktorisasi prima itu perkalian bilangan prima yang menghasilkan suatu bilangan. Nah, intinya adalah perkalian Bentar, Pak. Bentar, belum tak tulis. ya dari bilangan prima. Kan aja nanti nulisnya pas di-share videonya aja ya, atau kalian nyimak videonya. Yang penting sekarang kalian nyimak dulu aja. Memperhatikan. Ini ya, ini kan kemarin sudah ya, cuman Pak Bowo ulangi aja. Oke, sekarang kita masuk ke FPB. FPB itu apa FPB? Ya, faktor persekutuan terbesar. Kalau menggunakan cara faktor, kalian mencari faktor yang sama. Jangan Pak Bowo elek. Bagus-bagus aja tuh. Besar. Nah, sekarang Bagus aja tuh jaringannya Pak Bowo. ya. Yang sekarang yang Pak Bowo tekankan adalah kalian menghitungnya pakai pohon faktor ya. Coba kita Aku pakai pohon faktor, bisanya apa? Nggak bisa dengan yang lain aku. ya pakai pohon faktor. Aku sukanya kayak pohon faktor. Ya. Lebih Oke, sekarang kita disimpel, cari lebih mudah 2 angka. dipahami. Ya, kita cari 2 angka yuk. Angka berapa dan berapa? Yang susah. Yang susah. 12 dan 10. Berapa? 12 dan 10. 12 dan 10. Ya, 12 dan 10. Ya, FEB dari 10 dan 12. Oke, kita cari faktorisasi primanya 10 dulu ya. 10 dibagi berapa? Ya.
2. Ya, 2 berarti berapa hasilnya? 5. 5 dibagi 5 bagi 5. 5. Tuh, faktorisasi primanya berapa? 1. Ya, faktorisasi primanya 2 apa? kali Oke, 2 kali 5. 5. Kali 5. Kalau 12 berarti dibagi berapa? Bagi 2. 2. Berapa? Berapa? 6. 6 dibagi dengan 6 bagi 6 bagi dengan 2. 3 sama dengan 1. Faktorisasi primanya berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kali 3. 2 kali 3. Tiganya Nah. kayak 2, Pak. Tiganya kayak 2. Oh iya, Kecil banget. Nah, sekarang sudah kelihatan 3? Nah, kelihatan. Kelihatan. Nah, kalau mencari FEB berarti gimana? Ya 2 kali 2, Pak. Dicari angka yang sama. Yang sama dari kelompoknya. 2 kali 2. Kelompok ini ya. Ini faktorisasi kelompoknya 10. Ini faktorisasi kelompoknya 12. 12. Nah, kita kelompok, satu kelompok maksimal 2 angka. Tapi angka harus sama. Oke. Kira-kira yang bisa dikelompokkan angka berapa? Angka 2 ya. Kali 2. Nah, ini ada 2. Ini ada 2. Kita tulis dulu. Di sini 2. Nah, kira-kira ada yang bisa dipasangkan lagi enggak? Enggak. Enggak ada ya. Nah, berarti FEB-nya adalah 2. Nah, kalau FEB itu pengelompokannya hilang. Nah, di sini ya. Faktorisasi angka pertama dikelompokkan dengan faktorisasi angka kedua. Itu. Nah, dengan syarat hari ini satu kelompok angkanya cuma 2 dan harus sama. 2 dengan 2 sama, tulis dulu 2. Nah, nanti kalau ada lagi gimana, Pak? Tinggal dikalikan. Gitu ya? Ya. Ya. Mau contoh satu lagi apa lanjut? Lanjut. Sampai Nah, jam sekarang- 9 ya, Pak. Sampai jam Ya. 9 ya, Pak. Nggak boleh lebih. Ya. Yo lebih dikit lah. Harus nggak jam apa-apa. 9 pas. Nah, sekarang 54 sekarang. oke. Kita sekarang ke KPK ya. Nah, ini Pak Bo lihat anak-anak. Apa? Nah, masih banyak yang Kemarin aku salah. ya masih banyak yang keliru. Ini sekarang buka halaman 89. Ya, buka halaman 89. 89. Itu buka halaman 89. Nah, yang atas. Aku cuma bawa. Yang atas. Perhatikan yang atas. Soal yang atas. Ya. Kenapa ngambil bukunya? Ya. Aku cuma bawa buku tulis. Kita bahas tugas yang kemarin. Tugas kemarin ini ya, yang 89 yang atas. Tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut. A 9 dan 12, B 15 dan 18, dan seterusnya sampai Kerjanya di E. buku tulis. Ya, nggak apa-apa. Kalian kan kemarin ngerjainnya yang ini toh? Jangan Pak Bo, maksud yang ini ya. Oke, kita bahas yang ini, yang tugas kemarin. Tugas kemarin ya. Yang A dulu. Yang A dulu. Jadi KPK 9 dan 12. Caranya sama seperti FEB. Pakai pohon faktor. 9 dibagi berapa? 9. 9 dibagi dengan 3, yaitu 3. Nah, 3 bagi 3, 1. Berarti faktorisasi primanya berapa? 3 kali 3. 3 kali 3. Nah, Oke, sekarang 12. dengan 6 Bagi 2 berapa? 6. 6 bagi 2,
3 bagi 3, 1. Nah, faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 3. 2 kali 3. Nah, sekarang kalau mencari KPK diperhatikan ya. Kalau FEB tadi kan Sudah bisa. ya, yang sudah bisa memperhatikan ya. Biar yang mungkin masih perlu bantuan bisa jelas. Nah, kalau KPK itu beda dengan FEB ya. Kalau FEB kan membuat kelompok silang. Kelompok angka pertama dikelompokkan dengan angka kedua. Wah, kalau KPK kita membandingkan. Membandingkannya gimana? Membandingkan angka yang sama. Oke, kita perhatikan faktorisasi primanya. Faktorisasi primanya 9 kan ini ya. 3 kali 3. Faktorisasi primanya 12, ini 2 kali 2 kali 3. Nah, angka yang sama antara kelompoknya 9 dan kelompoknya 12, angka berapa? 3 sama 3. Nah, 3. Di sini ada angka 3, di sini ada angka 3. Di 9, 3-nya ada 2. Nah, ini dijadikan satu kelompok. Nah, berarti 9 mempunyai kelompok angka 3-nya ada 2. Wah. 12 angka 3-nya ada berapa anggotanya? Ada 1. Nah, dibandingkan 2 dan 1 banyak mana? Banyak yang 2. Banyak yang 3-nya ada 2. Berarti 3-nya yang ada 2 ini ditulis semua. 3 kali 3. Itu ya. Yang ini gimana, Pak? Nggak usah ditulis karena dia salah 2. Terus angka yang tidak punya, ada yang bisa dibandingkan lagi nggak? Ada. Ada nggak yang dibandingkan selain angka 3? Nggak ada ya. Nah, terus yang angka yang tidak bisa, yang nggak dibandingkan gimana? Ditulis. Yang tidak dibandingkan kan ini ya, 2 kali 2. 2 kali 2-nya ini ditulis. Nah, kali 2 kali 2. Terus setelah itu gimana? Dikalikan. 3 kali 3 kali 2 kali 2. Hasilnya berapa? 30. 18 kali 2, 3. Itu ya. Itu ya. Nah, sekarang yang B. Yang B. Oke, yang B. 15 sama 18. 15 dan 18. Ya, 15 dan 18. Caranya sama. Ya, 15 dibagi berapa? Dibagi 3. Ya, 3. Hasilnya 5. 5 bagi 5, 1. Jadi faktorisasi primanya 3 kali 5. 18. Berapa? 2. 9 bagi 3. 3 bagi 3. 1. Berarti 2 kali 3 kali 3. Nah, KPK-nya sama seperti tadi. Yang dibandingkan angka berapa? 3 kali 5 kali 2. Hampir selesai loh, Pak. Ya. Ini yang sama angka berapa? Sama ya, angka 3 ya. 15 punya 3-nya 1. 18 punya 3-nya. Jam 9, Pak. Jam 9. Ya, kita selesaikan ini dulu ya. Udah jam 9. Satu ini Ya. udah. Udah ribut. Ya. Oke, kita selesaikan ini dulu ya. Biar kalian paham ya. Oke. Tadi yang dibandingkan adalah angka 3. 15 punya angka 3-nya berapa ini? 3 kali 3 kali 5 kali 2. 1. 18 punya 3-nya 2. 2 yang ditulis yang mana? Yang 3 apa 3 kali 3? 3 kali 3. Ya, 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3. Terus 3 habis kali itu 3 kali 5 kali 2. ya kok bisa dikali 5 kali 2? Karena angkanya berbeda. Ya, angkanya berbeda Angkanya berbeda. atau tidak bisa dibandingkan. Nah, KPK itu baik hati ya, berarti yang tidak bisa dibandingkan diikutkan kali 5 kali 2. Kali 2 sama Hasilnya? dengan
9. 9. Iya benar. Satu lagi. Kuis ini kuis terakhir. Pertanyaannya gampang. Pertanyaannya gampang. Kuisnya cuma ada 3. Kalau kalian cepat menjawab, berarti cepat selesai. Oke. Soal pertama. Kata kunci dari soal cerita FEB apa? Kata kunci dari Soal cerita FEB. Kata kuncinya apa? Kalau KPK aku tahu. Apa? Sama. Ya, Jumlah ya, sama. jumlah yang Atau- sama. Ya, jumlah yang sama. Oke, berarti Yang kalian sudah tahu ya? Semuanya sama. Ya. Berarti kalian sudah tahu ya kata kuncinya kalau mencari FEB di soal cerita itu sama dan jumlah yang sama. Soal kedua. Kata kunci dari soal cerita KPK. Bersama-sama atau bersamaan. Ya. Bersamaan, bersama-sama, bersama. Bersamaan atau bersama-sama. Oke, kita lanjut soal. Belum selesai berapa soal, Bapak? Ya. Nah, Udah yang penting selesai, ya, Pak. oke. Tadi katanya nggak bakal nambah lagi. Udah 902 loh. Oke, terakhir satu menit. Terakhir. 1 menit beneran loh. Terakhir loh. Ya, besok di PTS materi matematika itu yang Pak Bo jelaskan tadi nih, dari faktor persekutuan, kelipatan persekutuan, bilangan prima, faktor prima, sampai KPK. faktorisasi prima, FEB dan KPK. Itu ya, dipelajari dan video-video yang sudah Pak Bowo kasih dan Zoom ini, nah, kalian perhatikan betul-betul ya. Ya. Nanti kalau ada yang umpamanya kesulitan, boleh WA Pak Bowo. Pak, ini saya masih lupa caranya gimana. Gitu ya. Ya. Oke. Sudah siap menghadapi PTS matematika? Itu hapusnya. Siap. Siap. Sudah Oke, selesai. sekarang kita PTS matematika. Mana dulu tadi? Sudah siap loh? Udah. Sudah siap loh? Sudah siap PTS loh? Oke, berarti sekarang kita langsung PTS. Sampai jam 11. Oke. Oke ya. Ya kalau yang bersemangat, oke Pak, sekarang kita PTS. Ya. Baik, ya. Pelajaran matematika sampai ini dulu. Yang penting kalian tetap semangat. Besok Pak Bo doakan bisa mengerjakan PTS semua. Oke, dari Pak Bo cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup. Ini mau kemana ini? Kok buru-buru kemana? Belum ya, silakan ya. Ayo sing metu gue sapa gue. Oke, silakan hidupkan kameranya dulu. Kita mau ada sesi foto dulu sebelum PTS. Ya, yang masih kameranya ditutup silakan dibuka. Nanti biar kelihatan fotonya. Gelap ya. Dihitung ya, Bu. Silakan dirapikan rambutnya. Oke, Bu. Bentar Silakan yang Mbak dirapikan jilbabnya. Oke, kayak biasa Bu, ini kayak itu. Ya, biar bagus ya fotonya ya. Yang keluar Oke. Nanti gini kan share ke grup. Bayangan Udah. bukan rambut, ini bayangan. Yo, belum dihitung. Oke, ini Mas David, Mas Aska belum kelihatan nih. Oke. Ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Belum ya. Yang kedua. Oke, sudah. Nah.
Oke, untuk materi hari ini tadi sudah Bu Yunika sampaikan tematiknya serta sudah disampaikan Pak Bowo tentang materi KPK dan FPG. Nanti juga akan Bu Yunika bantu dengan video yang tadi ya. Bagi yang tidak mengikuti atau yang sinyalnya putus nanti bisa nonton channel SIG ini ya. Oke, pesan dari Bu Yunika mungkin tidak banyak. Jangan lupa jaga kesehatannya, jangan lupa sholat 5 waktunya, serta sholat sunnahnya, sholat duha. Bagi yang belum nanti silakan sholat duha terlebih dahulu. Terus kejujuran. Nah, saat PTS silakan mengerjakan sebisanya tetapi jujur. Walaupun Bu Yunika atau Pak Bowo tidak melihat, tapi ada yang maha melihat. Siapa yang maha melihat? Allah. Sebisanya Bu Yunika dan Pak Bowo akan menghargai kerja keras kalian. Insya Allah nilainya tidak ada yang jelek. Remedi tenang. Remedi. Silahkan nanti akan Bu Yunika bagi isi-isi PTS-nya di grup serta tadi semuanya serta kata tertibnya ya selama PTS. Terus nanti jangan lupa sebelum PTS kalian berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan serta kelancaran saat mengerjakan PTS-nya. Itu yang bisa Bu Yunika serta sampaikan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kita ditutup. Kita ketemu lagi berarti Baru mau ya. penutupan. Iya, yang keluar kasihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dulu. Dadah, hati-hati. Dadah. Brian.